Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penerapan Artificial Intelligence AI dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Resiliensi Bisnis UMKM melalui Adaptabilitas Digital di Sulawesi Selatan dengan dosen pengampu Ibu Ilma Wulansari Hasdiana, SEMM. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Fitria Ramadana, yang kedua ada Nur Anisa Asad, dan ketiga ada saya sendiri, Sofi Kotrunada Dial Ali. Selanjutnya, saya menyerahkan ke pemateri pertama, yaitu Fitria Ramadana. Kepada Saudara Fitria, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama ada latar belakang. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun sektor ini masih rentan terhadap krisis seperti pandemi COVID-19 yang menurunkan pendapatan dan memperlihatkan lemahnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan digital. Memasuki era industri 4.0 dan society 5.0, pemanfaatan teknologi digital terutama artificial intelligence atau AI menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi, promosi, dan daya saing UMKM. Sayangnya, adopsi AI ini masih rendah akibat keterbatasan literasi digital, infrastruktur, dan SDM. Adaptasi digital diperlukan agar pelaku usaha mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa AI dan pengembangan SDM berpengaruh positif terhadap resiliensi bisnis UMKM melalui peningkatan adaptasi digital. Oke, next. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana pengaruh penerapan artificial intelligence atau AI terhadap adaptabilitas digital UMKM di Sulawesi Selatan. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap adaptabilitas digital UMKM di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, apakah adaptabilitas digital berpengaruh signifikan terhadap resiliensi bisnis UMKM di Sulawesi Selatan? Yang keempat, bagaimana penerapan artificial intelligence atau AI memengaruhi resiliensi bisnis UMKM di Sulawesi Selatan? Yang kelima, bagaimana pengembangan sumber daya manusia memengaruhi resiliensi bisnis UMKM di Sulawesi Selatan? Yang keenam, apakah adaptabilitas digital memediasi pengaruh penerapan artificial intelligence atau AI terhadap presidensi bisnis UMKM di Sulawesi Selatan? Yang ketujuh, apakah adaptabilitas digital memediasi pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap resiliensi bisnis UMKM di Sulawesi Selatan? Oke, next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama menganalisis pengaruh penerapan artificial intelligence atau AI terhadap adaptabilitas digital UMKM di Sulawesi Selatan. Yang kedua, menganalisis pengaruh di pengembangan sumber daya manusia terhadap adaptasi digital UMKM di Sulsel. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana adaptabilitas digital berpengaruh terhadap resiliensi bisnis UMKM di Sulsel. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh langsung penerapan artificial intelligence atau AI terhadap resiliensi bisnis UMKM di Sulawesi Selatan. Yang kelima, menilai pengaruh langsung pengembangan sumber daya manusia terhadap resiliensi bisnis UMKM di Sulawesi Selatan. Dan yang keenam, menjelaskan pengaruh tidak langsung penerapan artificial intelligence atau AI terhadap resiliensi bisnis UMKM melalui adaptabilitas digital sebagai variabel mediasi. Yang ketujuh, menjelaskan pengaruh tidak langsung pengembangan sumber daya manusia atau SDM terhadap resiliensi bisnis UMKM melalui adaptabilitas digital sebagai variabel mediasi. Next. Selanjutnya beralih kepada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada kerangka teorinya. Kerangka teori ini menjelaskan hubungan antara AI, pengembangan SDM, adaptabilitas digital, dan resiliensi bisnis UMKM.
Yang pertama itu ada Artificial Intelligence atau AI. AI membantu UMKM meningkatkan efisiensi, inovasi, dan analisis pasar berdasarkan teknologi acceptance, model TIM. Penerapan AI dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan penggunaan. Yang kedua, pengembangan SDM. Menurut Human Capital Theory, peningkatan kompetensi dan digital SDM meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kesiapan menghadapi perubahan teknologi. Yang ketiga ada adaptabilitas digital. Berdasarkan dinamik capability, teori adaptabilitas digital mencerminkan kemampuan UMKM menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan memanfaatkan peluang baru. Yang keempat, resiliensi bisnis UMKM. Menurut organisasional resiliensi teori, resiliensi bisnis adalah kemampuan UMKM untuk bertahan pulih dan tumbuh di tengah krisis. Secara keseluruhan, AI dan pengembangan SDM ini memperkuat resiliensi bisnis UMKM melalui peningkatan adaptabilitas digital, terutama di era transformasi digital di Sulawesi Selatan ini. Yang selanjutnya itu ada variabel variabel penelitian. Yang pertama, penerapan artificial intelligence atau AI. AI dalam konteks UMKM adalah penggunaan teknologi cerdas seperti otomatisasi, analisis data pelanggan, dan rekomendasi produk untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi bisnis menurut Sali 2023 dan Sitepu et al. 2024. Penerapan AI membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas. Faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama infrastruktur teknologi, kapasitas SDM, dukungan pemerintah, dan kebutuhan efisiensi. Itu menurut Sitompul et al. 2024. Adapun indikator utamanya yang pertama itu otomatisasi proses bisnis, yang kedua analisis data pelanggan, yang ketiga pengambilan keputusan dan yang berbasis teknologi, yang keempat inovasi digital, dan yang kelima efisiensi operasional. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses peningkatan kemampuan, keterampilan, dan literasi digital pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan teknologi. Itu menurut Becker 1993 dan Sitepul et al. 2024. Pelatihan dan pendampingan digital ini meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Tujuan utamanya meningkatkan kompetensi, adaptasi teknologi, inovasi usaha, dan keberlanjutan bisnis. Faktor yang mempengaruhinya itu yang ada dua, internal dan eksternal. Yang pertama internal, yaitu motivasi, literasi digital, dukungan manajemen dan sumber daya. Yang kedua, faktor eksternalnya dukungan pemerintah, akses teknologi, kolaborasi digital, dan tuntutan pasar. Selanjutnya ada adaptabilitas digital. Adaptabilitas digital adalah kemampuan UMKM menyesuaikan diri dan memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas bisnis. Itu menurut TC et al. 1997 dan Saleh 2023. Adaptabilitas menjadi kunci kelemahan dan inovasi di era digital. Faktor yang mempengaruhinya yaitu literasi digital, keterbukaan terhadap inovasi, kepemimpinan infrastruktur, akses teknologi, dan dukungan pemerintah, serta indikator utamanya itu kesiapan teknologi, eh, yang kedua kompetensi digital, yang ketiga penyesuaian strategi, dan yang keempat integrasi teknologi, yang kelima inovasi digital, keenam budaya digital, dan yang terakhir kolaborasi online. Selanjutnya ada resiliensi bisnis UMKM. Resiliensi bisnis ini adalah kemampuan UMKM untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari krisis dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan efisiensi sumber daya. Itu menurut Legnick, Hall, dan Beck 2005 serta Sitompul et al. 2024. UMKM yang inovasi dan adaptif yang lebih tangguh menghadapi disrupsi digital. Faktor yang mempengaruhinya itu faktor internalnya inovasi, kompetensi SDM, pengelolaan keuangan, dan motivasi kewirausahaan. Yang kedua ada faktor eksternalnya, dukungan pemerintah, akses teknologi, kolaborasi bisnis, dan dinamika pasar digital. Indikator utamanya itu yang pertama ketahanan saat krisis, kedua adaptasi terhadap perubahan, ketiga inovasi dan pemasaran digital, yang keempat efisiensi keuangan, dan yang kelima pemanfaatan teknologi serta pemulihan dan pertumbuhan pasca krisis. Next.
Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada hubungan antar variabel. Yang pertama, hubungan antara penerapan AI dan adaptabilitas digital. Penerapan AI meningkatkan kemampuan UMKM beradaptasi melalui otomatisasi, analisis data, dan keputusan cepat. Semakin tinggi penerapan AI, semakin kuat adaptabilitas digital. Kedua, ada hubungan antara pengembangan SDM dan adaptabilitas digital. Pengembangan SDM meningkatkan literasi dan kompetensi digital. SDM terlatih mampu mengoptimalkan teknologi dan memperkuat adaptabilitas organisasi. Ketiga, ada hubungan antara adaptabilitas digital dan resiliensi bisnis. UMKM yang adaptif mampu menyesuaikan strategi dan proses bisnis menjadi lebih tangguh dan inovatif menghadapi krisis. Keempat, ada hubungan antara penerapan AI dan resiliensi bisnis. AI memperkuat resiliensi bisnis melalui efisiensi, inovasi, dan keputusan berbasis data yang meningkatkan daya tahan usaha. Kelima, ada hubungan antara pengembangan SDM dan resiliensi bisnis. SDM berkualitas menjadikan organisasi lebih adaptif dan stabil, meningkatkan ketahanan menghadapi perubahan. Keenam, ada hubungan antara penerapan AI dan resiliensi bisnis melalui adaptabilitas digital. Adaptabilitas digital memediasi pengaruh AI terhadap resiliensi bisnis dengan memperkuat kemampuan UMKM menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar. Ketujuh, ada hubungan antara pengembangan SDM dan resiliensi bisnis melalui adaptabilitas digital. Pengembangan SDM meningkatkan adaptabilitas digital yang pada gilirannya memperkuat resiliensi dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada kerangka pikir penelitian. Yang pertama, ada penerapan Artificial Intelligence AI membantu UMKM meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan inovasi bisnis di era digital. Pengembangan sumber daya manusia meningkatkan kompetensi digital, kreativitas, dan kemampuan adaptasi pelaku usaha. Namun, tingkat adaptasi digital UMKM di Sulawesi Selatan masih rendah akibat keterbatasan literasi digital dan infrastruktur. Diperlukan analisis untuk mengetahui bagaimana penerapan AI dan pengembangan SDM mempengaruhi resiliensi bisnis UMKM, serta bagaimana adaptabilitas digital berperan sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, X1 itu ada penerapan Artificial Intelligence AI. Yang pertama ada otomatis proses bisnis, kedua analisis data pelanggan, ketiga ada efisiensi operasional. Yang di tengah ada variabel adaptabilitas digital yaitu Z. Yang pertama literasi digital, kedua kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, pengembangan sumber daya. Selanjutnya ada X2 yaitu pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama pelatihan digital, kedua kompetensi teknologi, ketiga ada pembelajaran keberlanjutan. Yang paling bawah ada resiliensi bisnis UMKM yaitu variabel Y. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Kita bisa melihat bersama kerangka konseptual dari kelompok kami. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, yang mana berdasarkan teori tinjauan pustaka dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian ini disusun untuk menguji pengaruh penerapan Artificial Intelligence AI dan pengembangan sumber daya manusia terhadap resiliensi bisnis UMKM, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui adaptabilitas digital di Sulawesi Selatan. Hipotesis pertama ada penerapan Artificial Intelligence berpengaruh positif dan signifikan terhadap adaptabilitas digital UMKM. Hipotesis 2 ada pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap adaptabilitas digital UMKM. Hipotesis 3 adaptabilitas digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap resiliensi bisnis UMKM. Hipotesis 4 ada penerapan
artificial intelligence berpengaruh positif dan signifikan terhadap resiliensi bisnis UMKM. Hipotesis 5 ada pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap resiliensi bisnis UMKM. Hipotesis 6 ada penerapan artificial intelligence berpengaruh positif dan signifikan terhadap resiliensi bisnis melalui adaptabilitas digital. Hipotesis 7 ada pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap resiliensi bisnis melalui adaptabilitas digital. Selanjutnya, ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu bentuk dan desain penelitian. Pendekatannya itu kuantitatif dengan desain causal research. Tujuannya menguji pengaruh antar variabel yang dapat diukur secara statistik dan menghasilkan temuan objektif. Desain kausal digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara penerapan artificial intelligence X1, pengembangan SDM X2, resiliensi bisnis UMKM Y, adaptabilitas digital Z sebagai variabel mediasi. Sifat penelitian yaitu explanatory, berupa penjelasan, menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan hipotesis melalui pengujian empiris. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian, di mana lokasinya itu di Provinsi Sulawesi Selatan dengan berfokus pada pelaku UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital seperti pemasaran daring, sistem keuangan digital, dan AI sederhana. Alasan dari pemilihan lokasi yaitu Sulawesi Selatan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Jumlah UMKM meningkat dan tingkat adopsi teknologi digital yang sangat tinggi. Waktu penelitian mulai dari September hingga awal Oktober 2025. Rencana kegiatan awal September, pemilihan judul penelitian kelompok, pertengahan dan akhir September, penyusunan bab 1 yaitu pendahuluan, dan ketiga ada awal Oktober yaitu penyusunan bab 2, tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Selanjutnya ada definisi variabel operasional. Konsep-konsep penelitian yang dapat diukur secara kuantitatif dibatasi dengan definisi operasional variabel. 4 variabel utama terlibat dalam penelitian ini yaitu yang pertama variabel dependen Y, satu variabel mediasi Z, dan 2 variabel independen X1 dan X2. Berdasarkan penelitian teori dari Abdullah pada tahun 2023, Kasmirandi et al. Pada tahun 2025, Melati et al. Pada tahun 2023, dan Tambunan pada tahun 2021, definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri berikutnya kepada Nur Anissa Asad, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Anissa Asad. Di sini saya akan menjelaskan tabel definisi operasional variabel. Definisi operasional dari variabel yang pertama penerapan artificial intelligence atau AI, yakni tingkat pemanfaatan sistem kecerdasan buatan atau AI oleh pelaku UMKM dalam mengelola dan mengoptimalkan kegiatan operasional bisnis agar lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan pasar. Adapun indikatornya yang pertama, otomatisasi proses kerja dan pelayanan pelanggan. Yang kedua, pemanfaatan analisis data berbasis AI untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, integrasi AI dalam strategi pemasaran digital. Yang keempat, efisiensi operasional dan manajemen informasi. Definisi operasional kedua yakni pengembangan sumber daya manusia, yaitu upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan literasi digital tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Adapun indikatornya yang pertama, program pelatihan dan peningkatan kompetensi digital. Yang kedua, kesiapan menghadapi perubahan teknologi. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Dan yang keempat, pembelajaran berkelanjutan. Adapun definisi operasional yang ketiga yakni adaptabilitas digital, yaitu kemampuan UMKM dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi digital, termasuk kemampuan mengadopsi inovasi dan menyesuaikan strategi bisnis secara cepat. Adapun indikatornya yang pertama, fleksibilitas dalam mengadopsi teknologi baru. Yang kedua, kemampuan mengintegrasikan inovasi digital. Dan yang ketiga, responsivitas terhadap perubahan pasar digital. Adapun definisi operasional keempat yaitu resiliensi bisnis UMKM,
yaitu kemampuan UMKM untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan bangkit kembali dari krisis dengan memanfaatkan inovasi dan strategi digital. Adapun indikatornya yang pertama, ketahanan dalam menghadapi krisis, yang kedua fleksibilitas strategi bisnis, yang ketiga inovasi dan manajemen risiko, dan yang keempat keberlanjutan usaha. Adapun skala ukuran Likernya yang masing-masing yaitu 1 sampai 5. Next. Adapun populasi dan sampelnya. Yang pertama, populasi yang meliputi seluruh pelaku UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengadopsi teknologi digital dan AI dalam bisnis. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan tahun 2024, kurang lebih 800 unit UMKM. Yang kedua, sampel. Dengan menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Alasan penggunaannya yaitu tidak semua UMKM telah mengimplementasikan teknologi digital atau AI. Next. Adapun kriteria inklusi, yang pertama UMKM beroperasi di Sulawesi Selatan minimal 1 tahun, yang kedua pemilik atau pengelola bersedia menjadi responden, yang ketiga sudah menggunakan teknologi digital seperti pemasaran online, keuangan digital, chatbot, dan lain-lain. Yang keempat jumlah karyawan paling kecil itu 50 orang. Paling besar 50 orang. Adapun ukuran sampelnya yaitu dengan rumus 10 kali jumlah indikator. Jika ada 30 indikator, maka 10 kali 30 yakni 300 indikator. Untuk antisipasi data tidak valid, digunakan 350 responden. Adapun tahap pengambilan sampel yang pertama mengidentifikasi daftar UMKM dari Dinas Koperasi dan Komunitas digital seperti Shopee, Tokopedia di Sulawesi Selatan. Yang kedua, menyeleksi sesuai kriteria. Yang ketiga, menghubungi responden dan meminta persetujuan atau informed consent. Dan yang keempat, menyebarkan kuesioner secara daring atau luring. Next. Adapun jenis dan sumber data, yang pertama data primer, yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert 1 sampai 5 dan wawancara semi terstruktur. Adapun variabel yang diukur yaitu penerapan AI sebagai X1, pengembangan SDM sebagai X2, adaptabilitas digital sebagai Z atau mediasi, dan resiliensi bisnis sebagai Y. Yang kedua, data sekunder, bersumber dari laporan Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, data BPS, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu, serta dokumen internal UMKM atau sertifikat pelatihan dan bukti digitalisasi. Next. Adapun rancangan teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu survei dengan menggunakan instrumen kuesioner, wawancara semi terstruktur bersifat opsional, serta dokumentasi dan observasi seperti sumber data primer dan 34 studi pustaka sebagai sumber data sekunder. Untuk memperoleh data yang akurat, valid, dan sesuai dengan tujuan penelitian, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. Next. Yang pertama itu survei. Survei sendiri yang terbagi atas 3 bagian, yakni kuesioner, wawancara semi terstruktur yang bersifat opsional, serta dokumentasi dan observasi. A. Kuesioner. Instrumen utama yaitu kuesioner tertutup dengan skala Likert 1 sampai 5, dengan skor 1 sebagai sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Adapun bagian kuesionernya itu bagian pertama, pernyataan penelitian untuk mengukur variabel X1, X2, Z, dan Y. Bagian kedua, identitas responden seperti nama usaha, sektor, lama berdiri, jumlah karyawan, lokasi, dan pendidikan. Selanjutnya, next. Yang bagian B, wawancara semi terstruktur yang bersifat opsional. Untuk memperdalam hasil survei dan menggali pengalaman responden yang menonjol dalam penerapan AI. Bagian C, dokumentasi dan observasi, yakni dengan mengumpulkan bukti visual atau tertulis. Yang pertama itu foto kegiatan usaha berbasis digital. Yang kedua, bukti otomatisasi sistem. Yang ketiga, laporan internal UMKM. Dan yang keempat, aktivitas digital di media sosial atau marketplace. Yang kedua itu studi pustakanya yang berasal dari data sekunder dari instansi resmi, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur akademik terkait AI, SDM, adaptabilitas digital, dan resiliensi UMKM. Sekian dari saya alihkan ke moderator.
Baik, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.